Hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, akhirnya ibadah yang terakhir Bapak Ibu Saudara ya. Sudah 5 kali ibadah, pagi saya menyampaikan mesbah doa, mesbah keluarga, hal berdoa, hidup yang dituntun Tuhan. Yang terakhir ibadah kelima, saya khotbah tentang mengerti kehendak Tuhan. Kalau Anda ingin dengarkan ulang, Bapak Ibu Saudara, Anda bisa lihat di YouTube PS Lanitan. Saya menyampaikannya di sana juga ada. Mengerti kehendak Tuhan. Mari buka sama-sama saya di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17. 2 ayat saja. Dikatakan begini, hidup sebagai anak-anak terang. Dikatakan begini, itulah sebabnya di ayat 14 dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ini perikopnya aja bilang hidup sebagai anak-anak terang. Berarti Tuhan ini ngomong kepada orang-orang yang berkata dirinya adalah Kristen. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pengikut Kristus. Hidup sebagai anak-anak terang. Di ayat 14, Tuhan berkata bangun hai kamu yang tidur katanya. Loh, berarti Bapak Ibu Saudara, di mata Tuhan orang Kristen itu ada yang tertidur. Bangun hai kamu yang tidur, bangkit hai dari antara orang mati. Nah berarti Bapak Ibu Saudara, kita ini hidup, kita masih bernafas, tapi ternyata di pemandangan Tuhan kita mati. Dan ini bukan bicara orang di luar sana Bapak Ibu Saudara, ini bicara tentang anak-anak terang katanya, hidup sebagai anak-anak terang. Tuhan berkata bangun kamu yang tidur. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita ini rohani kita sedang tidur atau enggak? Bangun hai kamu yang tidur, bangkit hai kamu yang mati. Karena gini, dikatakan seperti itu. Dan Kristus itu akan bercahaya atasmu. Kristus itu mau pakai hidupmu. Lewat hidupmu namanya dipermuliakan. Jadi orang yang tidur, orang yang mati di hadapan Tuhan itu adalah orang yang hidupnya tidak mencerminkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kamu harus bangun katanya, kamu yang tidur. Kamu harus bangkit karena kamu di pemandangan Tuhan mati. Supaya Kristus itu bercahaya atasmu. Ini bukan buat orang yang lain di luar sana, tapi buat kita. Apakah kita tertidur hari ini? Bapak Ibu Saudara, apakah tanda kutip kita, kekristenan kita sedang mati gitu ya. Tuhan sedang mau bangunkan kita. Lalu di ayat berikutnya dikatakan begini, karena itu, tidak berhenti sampai situ. Tuhan itu mau bercahaya atas hidup kita. Orang lain di luar sana lihat hidup kita, mereka lihat Yesus dan nama Yesus dipermuliakan melalui hidup kita. Kita jadi berkat, bukan jadi batu sandungan Bapak Ibu Saudara. Lalu tidak berhenti sampai situ. Tuhan berkata begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama katanya. Bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bukan cuma mau Tuhan itu bercahaya dalam kehidupan kita. Hidup kita mempermuliakan namanya. Tapi ada step berikutnya, Tuhan mau kita mengerti kehendaknya. Nah ini poin yang gak semua orang Kristen, anak-anak Tuhan itu bisa mengerti kehendak Tuhan. Kadang mereka mengikut Tuhan itu dengan kehendaknya sendiri. Tidak heran ketika orang itu mengikut Tuhan dengan kehendaknya sendiri. Dia berkata bahwa kalau aku berdoa minta pertolongan dari Tuhan, Tuhan harus tolong dia. Sehingga ketika pertolongan Tuhan tidak datang dalam kehidupannya, orang itu bisa kecewa sama Tuhan. Bahkan orang itu bisa meninggalkan Tuhan dan meninggalkan pelayanan. Ini orang mengerti bukan kehendak Tuhan. Dia itu mengerti Tuhan dengan kehendaknya Bapak Ibu Saudara. Tuhan bukan itu yang dimaksud. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara kita ini mengerti kehendaknya. Karena kehendak kita belum tentu kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan belum tentu juga seperti apa yang kita mau. Tapi kehendak Tuhan, percayalah kehendak Tuhan itu sempurna adanya. Halo, katakan amin.
Nah, Tuhan menghendaki kita itu bukan cuman Yesus bercahaya dalam hidup kita mempermuliakan namanya, tetapi Tuhan mau kita ini mengerti kehendaknya. Dan mengerti kehendaknya itu, Bapak Ibu Saudara, itu level berikutnya. Karena ada banyak orang Kristen, tidak sedikit. Karena ada banyak orang Kristen mengikut Yesus dengan kehendaknya, bukan kehendak Tuhan. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkan-Mu. Orang yang angkat pujian ini orang yang tahu kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dari bibirnya dia selalu memuliakan Tuhan. Dia tahu kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah habis-habisnya. Sekalipun doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Sekalipun dia tidak ditolong oleh Tuhan. Dia tahu Tuhan itu baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita mau hari ini naik level, mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang Kristen yang bukan mengikut Yesus karena kehendak kita sendiri, tetapi mengikut Yesus sesuai dengan kehendaknya. Siapa yang mau bisa angkat tangannya? Oh, ternyata cuma dikit, berarti selesai khotbah saya, Bapak Ibu Saudara ya. Saya ulangi lagi. Siapa yang mau mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupannya, angkat tangan. Kita simak apa kata firman Tuhan. Coba lihat di ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Waduh, Bapak Ibu Saudara, jelas perhatikan. Perhatikan itu pay attention. Bapak Ibu Saudara, kasih perhatian itu penuh, Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma itu, dengan seksama. Jadi dengan kata lain, jangan ada yang lewat, jangan ada lubangnya, pokoknya persis perhatikanlah dengan seksama. Dengan begitu rupa, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Bagaimana supaya kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Yang pertama, perhatikanlah bagaimana kita hidup. Perhatikan bagaimana kita hidup. Firman Tuhan katakan begini, kalau engkau ingin mengerti kehendakku, kamu harus memperhatikan dengan seksama bagaimana engkau hidup. Apakah engkau hidup seperti orang bebal ataukah engkau hidup seperti orang arif? Bapak Ibu Saudara, orang bebal itu apa? Orang bebal itu ini loh, orang bebal itu ya udah tahu itu salah tapi tidak mau berubah. Orang bebal itu Bapak, seorang itu keras hatinya. Dia tahu tapi pura-pura enggak tahu sehingga dia enggak mau berubah. Itu intinya orang bebal. Udah dikasih tahu berulang-ulang, Tuhan ngomong berulang-ulang lewat peristiwa, lewat pujian, mungkin ketika nyetir mobil, tiba-tiba ketika Anda pencet tanpa sengaja muncul sebuah pujian dan kayaknya ngomong dalam hati Anda, tapi Anda abaikan. Lalu lewat firman, lewat pengkhotbah, lewat situasi dan kondisi Tuhan ngomong tapi Anda berusaha abaikan. Itu adalah orang yang bebal. Dan Tuhan berkata, kalau engkau ingin mengerti kehendakku, maka perhatikanlah dengan seksama. Apakah engkau orang bebal ataukah orang yang arif? Orang yang arif itu adalah orang yang hidupnya bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu kalau itu salah, dia akan berubah. Kalau tahu dia itu tidak benar, dia tidak akan ke sana. Dia akan hidup sesuai firman Tuhan. Itu adalah orang yang arif. Dan Tuhan jelas berkata, perhatikanlah dengan seksama. Kita ada di porsi yang mana? Apakah kita orang bebal ataukah kita orang arif? Berapa kali Tuhan bicara dalam kehidupan Anda? Apakah Anda sudah melakukannya? Ataukah Anda tetap mengeraskan hati Anda atau pura-pura tidak mendengar suaranya? Ketika kita pura-pura tidak mendengar suaranya pun, itu kita adalah orang yang bebal. Dan Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan bisa mengerti kehendak Tuhan selama kita tetap berada di posisi menjadi bebal. Tapi ketika kita menjadi arif, kita memperhatikan hidup kita. Sekalipun tidak mudah, kita tahu kita itu harus berubah. Sekalipun tidak mudah, kita tahu bahwa itu harus mengampuni, harus melepaskan. Anda lakukan itu, maka lihat, Anda akan semakin mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Sometimes Tuhan itu, jalan Tuhan itu nggak bisa diselami. Betul Bapak Ibu Saudara? Itu quote saya. Jalan Tuhan tidak bisa diselami, tapi cukup dimengerti. Jalan Tuhan tidak bisa dimengerti, tidak bisa diselami, tapi cukup dipercayai saja. Sometimes kadang kita tidak ngerti cara Tuhan. Jalan Tuhan kita tidak ngerti, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu baik.
Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan itu? Itu poin pertama. Kita harus memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Jangan seperti Yudas Iskariot. Tuhan ngomong bolak-balik dalam kehidupan Yudas Iskariot. Bapak Ibu Saudara, sebelum akhirnya dia menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Tuhan itu udah ngomong gak cuma satu kali dalam kehidupan Yudas Iskariot, Bapak Ibu Saudara. Tapi keputusan, dia tetap mengambil keputusan untuk apa? Untuk bebal. Untuk dia tidak memperhatikan dengan seksama. Dan dia memilih untuk menjadi orang yang tidak mau berubah. Tuhan ngomong nanti di antaramu akan ada yang menyerahkan aku. Itu sebenarnya Bapak Ibu Saudara bukan cuma sekedar ngomong gitu loh. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah enggak ngerasain? Mungkin hari ini Anda bisa dengerin khotbah yang sama, pengkhotbahnya sama, khotbahnya sama, tapi ngomong kepada orang itu bisa beda-beda. Betul enggak Bapak Ibu Saudara? Padahal khotbahnya sama, pendetanya sama, jamnya sama, tapi remanya beda-beda. Nah saya membayangkan ketika Yesus berkata di antaramu ini akan ada yang menyerahkan aku. Itu Bapak Ibu Saudara, kalau memang itu Yudas itu pasti kena itu. Langsung dia pasti tahu. Tapi dia mengabaikan itu Bapak Ibu Saudara. Lalu sekali lagi Tuhan bicara, nanti ada roti yang aku celupkan dan aku berikan kepada orang itu. Dialah yang akan menyerahkan aku. Dia lakukan itu, Yesus lakukan itu. Dan diberikan kepada Yudas Iskariot. Itu udah jelas-jelas Bapak Ibu Saudara. Dari sekian itu udah jelas-jelas. Saya percaya ketika Yudas menerima roti itu tidak cuma sekedar menerima. Ada sesuatu dalam hatinya. Ada sesuatu pasti. Tapi dia mengabaikannya. Sampai akhirnya dia menjual Yesus. Dia pergi kemasukan roh jahat gitu ya. Dia menyerahkan diri Yesus dengan 30 keping uang perak. Dan akhirnya kita tahu kisahnya. Bahwa Yudas Iskariot bunuh diri akhirnya. Bapak Ibu Saudara lihat. Seandainya coba lihat. Berbeda dengan Petrus. Petrus pun mengalami hal yang sama. Bapak Ibu Saudara. Tapi Petrus itu memenangkannya. Dia itu punya hati yang bukan hati yang bebal. Tapi hati yang arif. Dia memperhatikan dengan seksama. Tuhan udah pesan. Nanti setelah ayam berkokok 3 kali. Salah ya. Ayam berkokok betul 3 kali kan ya? Bentar ya, udah capek nih Bapak Saudara ya. Ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Nah itu yang benar gitu ya. Siapa yang bilang tadi ya? Nanti setelah ayam berkokok ini jet lag Bapak Ibu Saudara ya. Saya total kalau jam segini ini berarti saya sudah 1,5 hari belum tidur Bapak Ibu Saudara ya. Nah, apa tadi saya mau ngomong apa Bapak Saudara? Ayam berkokok 3 kali. Loh, ketika ayam berkokok, engkau akan menyangkali aku 3 kali. Nah Bapak Ibu Saudara, ayam itu berkokok dan ternyata dia sudah menyangkali 3 kali. Lalu apa yang terjadi sama Petrus? Nangis. Itu loh, dia memperhatikan dengan seksama, hancur hatinya. Tuhan ampuni aku menyangkalmu. Dia menyesal luar biasa. Dia memilih untuk hidup arif. Memilih jalan yang benar yaitu hidup arif. Bukan bebal Bapak Ibu Saudara. Sehingga apa? Petrus kita tahu sekali berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Kehendak Tuhan dalam kehidupan Petrus. Ketika Tuhan berkata kamu akan menjadi penjala, tinggalkan jalamu. Kamu tidak lagi menjadi penjala ikan, tapi kamu akan menjadi penjala manusia. Hari itu Petrus tidak bisa lihat. Tapi ketika dia hari demi hari dalam kehidupannya selalu memilih untuk arif dalam hidup ini, memperhatikan hidupnya dengan sesama. Akhirnya dia paham, sekali berkhotbah 3.000 orang diselamatkan. Benar-benar penjala manusia. Bapak Ibu Saudara, sometimes dalam hidup ini kita tidak ngerti jalan Tuhan. Kita tidak ngerti kehendak Tuhan. Tapi kalau kita memperhatikan hidup kita dengan begitu seksama. Bukankah hidup ini adalah sebuah pilihan? Betul Bapak Ibu Saudara? Setiap hidup ini pilihan demi pilihan. Tapi ketika itu diperhadapkan di hadapan Anda terus memilih untuk arif. Tidak memilih bebal. Maka Anda akan mendekati apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. Dan Anda akan mengerti. Halo, katakan amin. Halo, katakan amin. Suara saya biar keras itu biar saya kaget sendiri Bapak Ibu Saudara ya. Yang kedua,
bagaimana supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah perhatikan bagaimana kita hidup. Yang kedua itu adalah dikatakan selanjutnya demikian. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ayat yang ke-16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Yang kedua, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan adalah pergunakanlah waktu yang ada ini. Bapak Ibu Saudara, waktu ini sesuatu yang tidak bisa diulang, itu adalah waktu. Waktu itu cepat. Loh sekarang loh udah bulan berapa? Bulan Mei Bapak Ibu Saudara. Sudah hampir setengah tahun kita sudah mau setengah tahun ini menjalankan 2023 Bapak Ibu Saudara. Gak kerasa. Waktu itu berlalu begitu cepat Bapak Ibu Saudara. Nah, Tuhan berkata begini, pergunakanlah waktu yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu yang kita punya di muka bumi ini bukan hanya dipergunakan untuk bekerja. Bukan hanya dipergunakan untuk hal-hal dunia. Tapi yang terutama ini loh, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Maksudnya apa? Tuhan mau kita ini Bapak Ibu Saudara bukan hanya punya waktu untuk bekerja, punya waktu untuk keluarga. Ini yang terutama, kita punya waktu untuk Dia. Bagaimana kita bisa mengerti kehendaknya? Kita kan perlu berkomunikasi. Suami istri aja pengen tahu kamu sukanya apa, kamu enggak sukanya apa. Itu lewat apa? Lewat komunikasi. Lewat Bapak Ibu Saudara, saya sama Pastor Sam ini punya waktu Bapak Ibu Saudara, biasanya Senin gitu ya, kalau anak-anak sekolah gitu ya, kami di rumah di meja makan aja berdua ngobrol Bapak Ibu Saudara. Ngobrol sometimes kalau kita ngobrol apa yang kamu enggak suka dari aku, apa yang harus dirubah gitu ya. Biasa kan kalau wanita listnya banyak Bapak Ibu Saudara, 1 2 3 4 5 banyak. Tapi kalau pria saya tanya apa yang harus aku rubah, apa yang kamu mau aku rubah gitu ya. Cuman satu aja. Tapi itu ngomong. Kenapa? Supaya tahu pengennya apa, kehendaknya apa, maunya apa. Supaya mengenal lebih lagi. Dan kalau kita mengerti kehendak masing-masing pasangan kita ini namanya cinta. Kita tidak akan lakukan apa yang dia gak suka. Kita akan jauhi, bahkan kita tidak akan sentuh lirik aja enggak. Kenapa? Karena kita mengerti kehendaknya bahwa dia enggak suka. Lewat apa kita tahu itu? Lewat komunikasi. Pergunakanlah waktu yang ada. Apakah Anda punya jam doa Bapak Ibu Saudara? Itu pertanyaannya. Ataukah kita sibuk bekerja? Ataukah kita ini cuman sibuk Bapak Ibu Saudara lakukan ini dan itu. Tapi kita lupa yang terutama, yaitu memberikan waktu buat Allah kita. Just you and me. Hanya engkau dan aku dan engkau ya Tuhan. Waktu keintiman kita dengan Tuhan, karena di tempat itulah kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Halo, katakan amin. Di tempat itulah kita bisa mengerti kehendaknya Bapak Ibu Saudara. Kehendaknya. Anda tahu kisah Maria dan Marta. Maria, firman Tuhan katakan, dia duduk di kaki Tuhan terus mendengar perkataannya. Anda bisa buka nanti di rumah. Maria, ini satu saudara Bapak Ibu Saudara, Marta dan Maria. Maria duduk di bawah kaki Tuhan terus mendengarkan perkataan Tuhan. Sementara Marta itu sibuk melayani. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, apa yang dilakukan oleh Marta itu gak ada yang salah. Why? Karena Anda coba bayangkan, pada waktu itu Marta ini dengar kabar bahwa Yesus akan menumpang ke rumahnya. Akan datang ke rumahnya. Lah kalau kita punya tamu Bapak Ibu Saudara, maka kita akan siapkan ini dan itu. Betul enggak? Kita akan repot, kasih minum inilah ini. Apalagi ini Yesus yang datang. Dan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Jadi bukan cuma satu orang Bapak Ibu Saudara. Murid-muridnya 12 ya kira-kira lah ya. Kalau saya salah mohon maafkan. Pokoknya Yesus tidak datang sendirian. Sama murid-muridnya juga, jadi banyak orang. Karena itulah Marta itu sibuk. Siapin makan, siapin minum untuk menjamu Tuhan Yesus. Yang dilakukan oleh Marta tidaklah salah. Karena Marta ini memberi yang terbaik kepada Allah. Lewat apa? Lewat dia memberi makan dan memberi minum dengan menjamu Yesus di rumahnya. Dan bahkan memang pada waktu itu adat istiadat demikian. Kalau ada tamu ya dijamu Bapak Ibu Saudara. Apalagi ini Yesus. Tapi lihat. Apa yang dipikir baik bagi kita.
belum tentu baik di mata Allah. Belum tentu apa yang dipikir baik sama kita belum tentu benar. Apa yang menurut kita itu kehendak, rasanya itu kehendak Tuhan kayaknya, katanya Marta. Tapi enggak. Buktinya apa? Tuhan berkata begini. Saking sibuknya akhirnya Marta berkata, Tuhan kamu kok enggak suruh saudaraku ini loh nulungin. What is nulungin? Tolongin, bantuin. Aku yang lagi sibuk ini. Tapi Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau menyibukkan diri dengan banyak perkara. Hanya satu yang penting atau apa gitu ya. Maria melakukan bagian yang terbaik yang tidak akan pernah diambil daripadanya. Bapak Ibu Saudara, ternyata yang dikehendaki Tuhan adalah Maria. Duduk di bawah kakinya terus mendengar perkataannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa itu yang dikehendaki Tuhan? Karena Tuhan mau waktu kita. Tuhan tidak mau kesibukan kita. Tuhan tahu kita sibuk. Tapi lebih daripada itu Tuhan menginginkan waktu Anda. Karena ketika Anda memberikan waktu duduk di bawah kaki Tuhan, Anda akan mendengar perkataannya. Dan firman Tuhan katakan terus mendengar perkataannya. Itu berarti dia itu terus dengar-dengeran. Bapak Ibu Saudara, orang kalau dengar-dengeran terus, maka dia akan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Dia akan mengerti apa yang menjadi kehendak tuannya. Karena itu kenapa Tuhan berkata pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini jahat. Jahat itu bukan cuma kriminalitas di mana-mana. Benar, kriminalitas di mana-mana tambah tinggi, iya. Tapi hari-hari ini jahat itu maksudnya apa? Banyak perbuatan-perbuatan tipu muslihat roh jahat yang mengalihkan fokus anak-anak Tuhan untuk sibuk sana sini sehingga tidak punya waktu untuk Tuhan. Yang mereka pikir yang dilakukan itu baik dan terbaik, yaitu melayani Tuhan. Tapi bukan itu yang dicari Tuhan. Kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada. Kalau dikasih 24 jam, berarti menurut Tuhan 24 jam itu cukup untuk kita mengaturnya, untuk pekerjaan, keluarga, dan untuk pelayanan, dan untuk Tuhan. Ini keliru ya. Kalau kita kan biasanya begitu ya. Harusnya yang pertama Tuhan. Untuk Tuhan, pekerjaan, untuk keluarga, pekerjaan, pelayanan. Karena waktu yang Anda berikan yang terbaik, kepada siapa Anda memberikan waktu Anda yang terbaik, itu membuktikan bahwa orang itu spesial di hati Anda. Kalau kita memberikan waktu kita terbaik buat Tuhan, berarti Tuhanlah yang terutama dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita memberikan waktu terbaik kita untuk bekerja dan untuk yang lainnya, berarti jangan-jangan pekerjaan dan pelayanan kita lebih daripada Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, ayo bangun doa dengan Tuhan. Kita 24 jam itu cukup kata Tuhan. Untuk kita ketika kita bangun memberikan waktu kita buat Tuhan, kita bisa mengerti kehendaknya. Katakan amin. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Anda diberkati Tuhan. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, dikatakan demikian. Ayat selanjutnya Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh katanya, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Yang ketiga, bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Yang ketiga, dikatakan firman Tuhan, berusahalah. Jadi ternyata untuk mengerti kehendak Tuhan itu perlu effort dari kita. Perlu usaha. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa kita secara tiba-tiba mengerti Tuhan, enggak. Tapi kita berusaha mengerti kehendaknya. Seperti yang saya katakan, sometimes kehendak Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Jalan Tuhan kadang tidak bisa kita selami, tapi cukup kita percayai. Naaman contohnya Bapak Ibu Saudara, dia ini sakit kusta, seorang panglima, orang yang punya pengaruh, orang yang punya pangkat. Bapak Ibu Saudara, kalau orang punya pengaruh, orang punya pangkat, pasti dia punya kekayaan juga. Jadi ini bukan orang sembarangan. Tapi dia punya kelemahan satu. Dia punya sakit kusta. Sakit kusta itu pada zaman itu sebenarnya itu sakit yang terkutuk Bapak Ibu Saudara ya. Dijauhi dan segala macam. Tapi mungkin
Saya nggak tahu apakah orang lain tahu atau enggak, tapi yang pasti pembantunya tahu kalau dia sakit kusta. Nah, ketika dia tahu pembantu ini bahwa tuannya ini sakit kusta, lalu dia bicara. Dia berkata bahwa di kampungnya, di desanya ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Singkat cerita, Naaman ini mau menjumpai nabi itu karena dia pengen sembuh, Bapak Ibu Saudara. Lalu singkat cerita, dia sampai di rumah abdi Allah ini, nabi Allah ini, nabi Elisa, Bapak Ibu Saudara, sampai di rumahnya. Lalu ketika sampai di rumahnya, ternyata yang menemui dia itu adalah abdinya Elisa. Gusar dia. Kalau Anda baca ya, gusar dia. Lalu dia itu tersinggung gitu. Nggak tahu dah, aku ini siapa? Kok aku datang bukan ditemuin sama Elisanya, tapi abdinya yang keluar, bujangnya yang keluar. Dia tersinggung, Bapak Ibu Saudara. Sudah jauh-jauh gitu ya. Mungkin dia ini orang berpangkat, orang ini dan segala macam. Kok nggak ditemuin sendiri, tapi disuruh bujangnya. Lalu Bapak Ibu Saudara, bukan cuma itu. Ada pesan katanya, kalau kamu mau sembuh, benamkan dirimu 6 kali di sungai Yordan. 7 kali ya, berarti yang tadi ibadah salah juga Bapak Ibu Saudara ya. Saya ngomong 6 kayaknya. Itu udah ngantuk itu ya. 7 kali. Tapi waktu itu gak ada yang protes juga. Gitu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu Saudara, lalu disuruh ke sungai Yordan. Dia marah. Memang gak ada sungai yang lain selain sungai Yordan. Disebutin, saya lupa. Sungai ini, kenapa tidak sungai ini? Kenapa tidak sungai itu? Kenapa Bapak Saudara? Karena sungai Yordan itu kotor. Mungkin sungai-sungai yang lain ini jauh lebih baik daripada sungai Yordan. Dan dia pikir kenapa harus sungai Yordan? Gitu ya. Anda kalau pernah ke Israel, Bapak Ibu Saudara, di sungai Yordan itu memang kotor Bapak Ibu Saudara. Lalu bukan cuma itu, kalau Anda nyemplung ke sana, Anda akan digigit sama ikan petrus Bapak Ibu Saudara. Anda tahu ikan petrus? Apa itu? Mujair Bapak Ibu Saudara ya. Iya, nanti kalau Anda ke Israel, Anda akan makan di rumah makan, katanya bilang, ayo kita makan ikan petrus. Saya pertama kali datang ke Israel, saya penasaran, apa itu ikan petrus? Saya juga mau makan gitu ya. Begitu keluar, lah inilah mujair gitu ya. Ternyata ikan petrus itu mujair Bapak Ibu Saudara ya. Banyak itu. Saya dulu waktu pertama kali datang ke Israel, Bapak Ibu Saudara, saya jadi asisten pembaptis. Karena waktu itu bukan sama Pastor Philip. Belum ada ke Israel bersama Pastor Philip waktu itu. Cuma sama jemaat kita waktu itu. Saya dengan Pastor Sam yang baptis, saya jadi asistennya. Aduh, begitu masuk Bapak Ibu Saudara, itu udah digigitin Bapak Ibu Saudara ya. Kalau digigitin sama ikan yang itu, tahu kan? Yang mau kulitnya halus, menggigit kulit-kulit mati. Ikan apa itu? Kok suami saya aja yang jawab dari tadi ya Bapak Saudara. Memang supporter terbaik Bapak Ibu Saudara ya. Nah, kalau digigit itu mah enak. Kenapa? Keluar mulus kakinya. Kulit-kulit mati gak ada. Lah kalau ini, itu bisa luka-luka Bapak Saudara. Mujairnya itu. Tapi tenang, nanti kalau ada Israel 2025 dan Anda ikut, Anda harus baptis di sungai Yordan. Karena kalau banyak orang, ikan petrusnya takut kok Bapak Ibu Saudara ya, gak ada. Nah, mau ngomong apa saya sampai sini ya, sampai ikan petrus ini ya. Nah, Naaman. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi ada abdinya Naaman bilang, Tuhanku intinya lah kira-kira, kenapa gak diturutin saja? Toh daripada engkau tersiksa dengan sakit penyakitmu, lebih baik ikutilah kata abdi Allah Elisa itu. Untuk engkau membenamkan dirimu di sungai Yordan. Singkat cerita, Naaman ini melakukannya. Di sungai Yordan dia masukkan dirinya, keluar masih kusta. Benamkan lagi dirinya di sungai Yordan. Kedua kalinya naik lagi, masih sakit kusta. Yang ketiga kali Bapak Ibu Saudara, masih sakit kusta. Lalu ketika dia membenamkan diri yang keempat kali, dia tuh sudah mulai gini, Tuhan, aku nih pengen sembuh. Kan gak ada yang bisa sembuhin dia. Dia orang uang banyak. Dia pasti bayar siapa aja yang bisa sembuhin dia. Dia dengar ada Elisa bisa nyembuhkan, itulah harapan satu-satunya. Jadi mungkin ketika yang keempat, Tuhan, hatinya udah mulai melunak. Aku ini mau sembuh, tolonglah Tuhan, sembuhkanlah aku.
naik masih kusta. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, tenggelam lagi. Tuhan, mulai dia sadar, ternyata aku ini sombong ya. Kenapa aku harus sakit hati ketika yang nemuin bukan si Elisa tapi abdinya. Oh ternyata aku ini sombong ya dan segala macam. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku kalau ada yang tidak berkenan Tuhan. Ampuni. Dia sudah tidak minta sakit kustanya lagi. Tapi dia minta ampuni Tuhan. Aku ini mungkin punya banyak salah. Naik lagi. Yang kelima ini masih kusta. Yang keenam dia tenggelamkan lagi dirinya. Dia berkata gini, Tuhan seandainya kalaupun Tuhan tidak tolong aku Tuhan, tidak apa-apa. Aku tetap mau mengenalmu, mengasihimu. Diangkat masih Bapak Ibu Saudara. Yang ketujuh dibenamkan, Tuhan apapun yang terjadi aku mengasihimu. Diangkat Bapak Ibu Saudara, sembuhlah dia. Ternyata kehendak Tuhan adalah bukan menyembuhkan sakit kusta di kulitnya, tapi menyembuhkan sakit kusta di hatinya Bapak Ibu Saudara. Ada sakit kusta di hati Naaman. Itu yang disembuhkan Tuhan terlebih dahulu. Ketika itu sembuh, kulitnya pun menjadi sembuh Bapak Ibu Saudara. Berusahalah mengerti kehendak Tuhan. Sometimes kehendak Tuhan itu tidak seperti yang kita harapkan. Ada seorang Bapak Ibu Saudara, saya kenal orang ini, seorang ibu, dia sakit kanker. Dia orang yang cinta Tuhan, sangat takut akan Tuhan dan melayani Tuhan. Tapi dia sakit kanker. Suatu kali sembuh kansernya, tapi kambuh lagi. Dan ketika kambuh Bapak Ibu Saudara, benar-benar ini sudah tidak ada harapan lagi. Sampai di ranjang tempat tidurnya Bapak Ibu Saudara. Tapi ini yang luar biasa, dari mulutnya dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah kata-kata negatif dari mulutnya. Dia tetap setia melayani Tuhan. Dia tetap takut akan Tuhan. Terus sampai di akhir hidupnya. Saya mau beritahu kepada Anda. Apakah ibu ini sembuh? Ibu ini berdoa minta sembuh? Iya. Sudah pernah sembuh tapi kambuh lagi. Dan ketika kambuh tidak sembuh. Sampai meninggalnya tidak sembuh. Tapi ini yang luar biasa. Ketika ibu ini minta doa kesembuhan. Ya nggak disembuh Bapak Saudara. Tapi yang luar biasa apa? Dia mati tetap dalam keadaan sakit. Tapi ini loh. Setiap orang yang mendengar kesaksiannya, setiap orang yang mendengar kesaksian tentang perjuangan ibu ini, orang itu selalu berkata, luar biasa Tuhan itu. Melalui cerita dari ibu ini, banyak orang itu bisa kagum akan Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Lihat, mungkin orang bilang ya sembuhkan aja lah Tuhan, ngapain mati sampai tetap sakit. Itu kan menurut kita. Tapi menurut Tuhan, kematian ibu ini sekalipun kematiannya dalam sakit penyakitnya tidak sembuh. Tapi itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sometimes kadang kita tidak ngerti cara Tuhan. Sometimes kita nggak paham. Tapi kita perlu tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia itu baik. Dan selamanya Dia amat sangat baik. Dan bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Kita harus berusaha untuk mengerti kehendaknya lewat semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Semua peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita itu pasti ada kehendak Tuhan di dalamnya. Kita berusaha mengerti itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu kalaupun yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah keluar yang negatif dari mulut kita tentang Allah kita. Karena mungkin kita belum mengerti aja kehendaknya. Tapi begitu Anda mengerti kehendaknya, Anda akan terkagum-kagum bahwa Allah kita itu sangat baik. Katakan amin. Tuhan memberikan saya waktu itu sakit autoimun Bapak Ibu Saudara. Saya juga tidak mengerti, usia saya masih muda, anak saya masih kecil-kecil. Saya mungkin orang bilang saya melayani Tuhan, hidup semua saya berikan kepada Tuhan. Saya tidak mikir yang lain, saya cuma mikir Tuhan dan pekerjaannya. Tapi kenapa Tuhan dikasih sakit penyakit itu? Tapi Tuhan berkata, sakit penyakitmu untuk kemuliaan namaku. Ternyata Tuhan sembuhkan saya dengan mujizat Bapak Ibu Saudara. Sehingga ketika saya khotbah saya tentang mujizat yang saya alami, ada orang yang saya tidak kenal juga kontak Bapak Ibu Saudara, bahkan sampai datang ke Sidoarjo. Dia menceritakan bahwa dia sedang sakit autoimun dan segala macamnya. Dan dia sudah berobat ini dan itu. Lalu dia digerakkan oleh Tuhan untuk datang kepada saya. Dan ketika saya ceritakan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Dan saya doakan ibu itu. Beberapa bulan kemudian ibu itu memberitahukan saya, dia pun disembuhkan oleh Tuhan.
Kok caranya pakai sakit duluan Tuhan, baru Tuhan pakai aku. Sometimes kadang just believe. Cuman percaya saja. Just believe. Kita tidak tahu, tapi Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana peristiwa demi peristiwa di demo ketika perintisan dulu di Jember, Bapak Ibu Saudara, di teror dan segala macamnya, ternyata itu dipersiapkan Tuhan. Hari ini pegang banyak gereja yang juga mengalami hal yang sama. Di Mataram pada waktu itu mau ditutup juga, di Magetan, di mana ya? Yang dekat-dekat sekarang yang lagi di Tabanan, baru kemarin telepon Bapak Ibu Saudara. Mau lakukan ini bagaimana, gerejanya gak bisa dipakai. Begitu dipakai didatengin orang suruh tutup, Bapak Ibu Saudara. Ketika dulu satu gereja, waduh Bapak Ibu Saudara, ini banyak gereja ngalami yang sama. Tapi hati kita tetap tenang. Kenapa? Udah dilatih sama Tuhan. Kita tahu kehendak Tuhan, kalau Tuhan udah bangun gereja, Dia yang akan menyelesaikannya, Dia yang akan berperang bagi kita. Kita tinggal tunggu waktunya saja. Karena setiap aniaya bagi gereja Tuhan dan umat Tuhan akan mendatangkan revival, kebangunan rohani. Sama pada waktu itu. Di Jember kita juga ngalami itu, tapi ngalami kebangunan rohani. Jemaat berlipat ganda ketika mengalami aniaya. Bapak Ibu Saudara, kadang kita tidak ngerti, tapi itulah cara Tuhan. Tapi kita berusahalah untuk mengerti kehendaknya. Katakan amin. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kasih kemuliaan yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya.